Saudara-saudara, keluarga Eklesia yang saya kasihi dan hormati, kita bersyukur hari ini kita masih bisa diizinkan Tuhan untuk menikmati ibadah sekalipun secara online. Karena memang situasi yang memaksa kita untuk tetap beribadah secara online hari ini. Saudara, kalau kita memperhatikan banyak orang yang sangat bangga dengan status. Entah statusnya sebagai pegawai, pejabat, mungkin aparat negara, bahkan tidak sedikit mereka yang bangga dengan statusnya sebagai suami, istri, dan lain-lain. Mereka seolah-olah lebih mementingkan status daripada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Padahal setiap status itu dituntut tanggung jawab. Saudara, dalam kehidupan kekristenan, ternyata bukan status yang diutamakan oleh Tuhan, tetapi relasi. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, orang percaya dibawa kepada Bapa seakan-akan bukan sebagai orang berdosa, bukan sebagai orang bersalah, bukan sebagai pesakitan. Di hadapan Allah, orang percaya dibenarkan atau justification. Namun, Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang dibenarkan itu belum benar-benar berkeadaan benar. Kemudian, Roh Allah ditaruh dalam diri orang percaya tersebut sebagai meterai. Roh Allah diberikan agar menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Maksudnya adalah untuk mengubah manusia dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi. Perubahan ini secara mutlak harus terjadi atau berlangsung, sebab kalau manusia tidak mengalami perubahan seperti ini, dari yang kodrat berdosa menjadi kodrat yang ilahi, ia tidak akan pernah dapat memiliki hubungan atau relasi yang saling mengisi, relasi yang eksklusif, relasi yang proporsional, relasi yang ideal dengan Allah. Hal ini harus menjadi pengalaman real Bapak Ibu Saudara, bukan sekadar sebagai fantasi atau sesuatu yang dipercayai dalam nalar. Sekali lagi, Tuhan lebih mementingkan relasi, bukan status. Saudara, kalau ada seorang anak gelandangan diadopsi menjadi seorang anak bangsawan, anak tersebut harus mengalami perubahan. Dia tidak boleh terus-menerus menjadi seperti pada waktu dia menjadi gelandangan. Perubahan itu bukan hanya statusnya, saudara, melainkan juga karakternya. Dia harus berubah dari karakter gelandangan menjadi seorang yang berkarakter bangsawan. Perubahan karakter tersebut harus terjadi karena sekarang sang bangsawan mengingini suatu hubungan eksklusif dengan anak angkatnya tersebut. Hubungan atau relasi yang saling mengisi, relasi yang eksklusif, proporsional, dan ideal. Kalau karakter dan kebebasan atau kebiasaan hidup anak tersebut tidak berubah, ia tidak akan nyambung dengan ayah angkatnya. Demikian pula dengan orang percaya, saudaraku, dalam relasinya dengan Allah sebagai Bapa yang mengangkatnya menjadi anaknya. Bapa menghendaki suatu hubungan atau relasi yang saling mengisi, relasi yang eksklusif, proporsional, dan ideal antara Allah
dengan orang-orang percaya yang telah diangkatnya menjadi anaknya, bahkan yang telah ditebuskan oleh darah anaknya yang tunggal sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya, saudaraku, orang percaya dikehendaki bukan hanya untuk segambar dengan Allah, artinya memiliki komponen-komponen yang juga dimiliki oleh Allah, melainkan juga harus berkeberadaan serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah maksudnya adalah bahwa kualitas komponen-komponen yang dimiliki manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, harus memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas tinggi tersebut menyangkut moral dan kecerdasan rohaninya, sehingga bisa mengimbangi keagungan pribadi Allah sebagai Bapa. Manusia menjadi serupa dengan Allah berarti bahwa manusia bukan hanya memiliki komponen-komponen yang ada pada Allah, yaitu memiliki pikiran dan perasaan, melainkan juga memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaannya Allah. Saudara-saudaraku, dengan demikian orang percaya bukan hanya segambar dengan Allah, melainkan juga serupa dengan Allah. Serupa berarti kualitas hidup orang percaya harus bisa mengimbangi Bapa. Dan Tuhan Yesuslah manusia yang sesuai rancangan Allah semula, sehingga dapat menjadi model manusia yang Allah kehendaki, yang dapat bersekutu secara ideal dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Itulah sebabnya, saudaraku, semua orang yang diselamatkan, semua orang yang percaya Yesus harus menjadi seperti Yesus. Sebab kalau tidak menjadi seperti Dia, manusia tidak akan memiliki hubungan dengan Bapa secara ideal, memiliki relasi dengan Bapa secara proporsional. Dengan demikian, saudaraku, syarat satu-satunya untuk dapat memiliki hubungan yang paling mengisi, yang saling mengisi, relasi eksklusif, relasi yang proporsional dan ideal adalah menjadi seperti Yesus. Jadi kalau orang tidak semakin seperti Yesus, kalau orang percaya tidak semakin serupa Yesus, berarti ia belum memiliki persekutuan, berarti ia belum memiliki hubungan, berarti ia belum memiliki relasi yang ideal dengan Bapa. Saudara-saudaraku, kalau orang percaya tidak ngotot untuk hidup tidak bercacat dan bercela, tidak sungguh-sungguh untuk hidup tidak bercela, dan tidak ngotot untuk hidup suci, tidak ngotot hidup serupa dengan Yesus, orang percaya itu tidak akan bersentuhan dengan Allah. Allah itu tidak kelihatan. Dia mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia selama 33,5 tahun untuk memberikan suatu role model bagaimana menjadi manusia yang bisa bersekutu dengan Allah, yang bisa memiliki relasi yang eksklusif dengan Allah. Itulah sebabnya, saudaraku, di Yohanes 17 ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, ia berkata, mereka, yakni orang percaya, bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Begitu seorang menjadi anak-anak Allah, saudaraku, ia sudah masuk klasifikasi bukan berasal dari dunia ini. Doa Yesus untuk mereka yang percaya adalah, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Lindungi mereka dari yang jahat. Artinya, jadikanlah mereka, orang-orang percaya itu, kudus seperti kita, kata Tuhan Yesus. Tentu Roh Allah atau Roh Kudus menuntun orang-orang percaya
supaya memenuhi Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi, seperti aku, yaitu Yesus, dalam engkau, Bapa, engkau dalam aku, mereka dalam kita, Bapa dan Anak. Jika hal ini dapat dicapai, maksud keselamatan yang disediakan oleh Yesus dapat tercapai pula, saudaraku. Persekutuan ini menjadi awal dari persekutuan dengan Allah Bapa di kekekalan. Orang tidak memiliki pengalaman konkret hidup dalam persekutuan dengan Allah dan Tuhan Yesus, tidak akan memiliki persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ini berarti ia tidak akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Saudaraku, yang Allah minta bukan status saudara sekarang sebagai orang percaya atau anak-anak Allah. Tapi yang Allah tuntut dari hidup saudara hari ini adalah relasimu dengan Dia, Bapa yang telah menebus kita melalui darah anaknya sendiri. Mari bangun hubungan, mari bangun relasi, mari bangun keintiman dengan Bapa. Mumpung ada kesempatan. Jangan bangga dengan status. Karena status belum tentu menentukan relasi. Sebab Tuhan menghendaki kita memiliki relasi dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin.